Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas nih, dua strategi awal yang mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi ternyata ampuh banget buat meluncurkan produk atau jaringan baru. Terutama pas awal-awal gitu, pas masih sepi banget. Istilahnya kan, apa tuh, cold start problem. Ya, bener banget. Masalah klasik lah itu. Gimana caranya narik orang kalau tempatnya masih kosong melompong kan? Nah, kita bakal lihat dari bab 15 sama 16, buku The Cold Start Problem. Ada contoh dari Reddit sama Uber. Oke, jadi misi kita kali ini mau coba bongkar gimana sih caranya tindakan-tindakan yang di awal tuh kayaknya nggak efisien, nggak scalable gitu. Malah bisa jadi kunci, bisa jadi pendorong awal gitu ya. Oke deh, kita mulai dari yang pertama yuk. Ada istilah Flintstoning. Unik banget ini namanya. Unik kan? Flintstoning. Jadi, coba bayangin mobilnya Fred Flintstone deh. Yang jalannya kudu didorong pakai kaki itu loh. Nah, ini metafora buat, pakai tenaga manusia secara manual buat dorong produknya. Maksudnya gimana tuh didorong manual? Ya, buat ngisi kekosongan. Mungkin fiturnya belum ada, atau kontennya belum ada dari pengguna. Jadi timnya sendiri yang turun tangan. Tujuannya, biar kelihatan ada aktivitas, ada isinya. Biar menarik gitu buat pengguna pertama. Oh, oke. Contoh paling sering disebut kan Reddit ya. Dulu pas awal-awal gimana tuh ceritanya? Ya, Reddit itu contoh klasik. Awalnya sepi banget. Nah, co-foundernya, si Steve Huffman sama Alexis Ohanian, mereka itu bikin puluhan akun palsu. Beneran loh. Puluhan akun, terus ngapain? Ya, mereka posting sendiri semua link di halaman depan. Setiap hari, biar kelihatan hidup aja situsnya. Wah, nekat juga ya. Kedengarannya kayak agak curang gitu nggak sih? Mungkin kedengarannya gitu. Tapi tujuannya penting banget. Bikin situs kelihatan aktif dan menarik. Tiap hari. Ini bukan cuma soal fake it till you make it ya, tapi lebih ke ngebangun fondasi awal konten. Mereka secara aktif menghidupkan sisi yang paling susah, yaitu para pembuat kontennya. Sampai akhirnya komunitas aslinya tumbuh gitu. Betul loh, sampai komunitasnya cukup kuat buat jalan sendiri. Awalnya 100% manual, terus mungkin pakai skrip dikit. Tapi tetap perlu orang buat milih-milih kontennya. Butuh ribuan pengguna awal loh, baru bisa mulai lepas landas jadi subreddit-subreddit itu. Jadi pelajarannya kadang kita emang harus jadi pengguna pertama itu sendiri ya, ngisi kontennya dulu. Nah itu kan kalau fokusnya di konten ya, kayak Reddit. Tapi gimana kalau tantangannya itu bangun dua sisi pasar sekaligus, kayak pengemudi sama penumpang di kota baru, kayak Uber gitu. Nah, ini dia, nyambung ke strategi kedua. Kreativitas sama hustle yang gak ada matinya. Semangat juang gitulah. Uber ini contoh bagus banget. Mereka kan harus bangun jaringan di tiap kota baru, pengemudi sama penumpang, dari nol, berat itu. Iya, kebayang sih susahnya. Terus gimana cara mereka? Pasti nggak cuma pasang iklan kan? Jauh dari itu. Kuncinya ada di tim operasi mereka, tim ops di lapangan. Wah, mereka ini beneran pasukan garis depan. Tugasnya ia meluncurkan kota baru. Caranya macam-macam. Kreatif banget, seringkali caranya tuh, lokal banget dan gak scalable sama sekali. Contohnya gimana tuh cara nggak scalable-nya? Skon langsung ke orang-orang. Atau deketin calon pengemudi satu-satu, ngobrol langsung. Bikin promo unik pas ada acara lokal. Pokoknya, ada etos kerja keras banget yang mereka sebut always be hustling. Selalu berjuang keras gitu ya. Keren juga. Dan kayaknya semangat ini dihargain banget ya di Uber. Banget. Sampai dirayain gede-gedean loh. Ada acara namanya X to the X di Las Vegas pas pendapatan kotor mereka nyampe 10 miliar dolar. Itu nunjukin betapa vitalnya peran tim ops dan hustle lokal mereka itu. Wow. Jadi hasil ini yang bantu mereka ngelewatin masa-masa sulit awal itu ya, mencapai titik kritisnya. Tepat. Hustle ini penting banget buat mencapai tipping point. Itu loh, titik di mana jaringannya mulai tumbuh sendiri, lebih gampang. Intinya, manfaatkan setiap kesempatan, sekecil apapun. Harus kreatif, harus gigih. Miriplah kayak Airbnb yang dulu manfaatin Octofest buat narik penyewa awal. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih dari dua cerita ini, Reddit sama Uber, apa benang merahnya? Intinya sih, di fase awal yang super sulit itu, seringkali cara-cara yang nggak scalable itu justru jadi satu-satunya jalan buat maju. Entah itu bikin kontennya manual kayak Reddit,
Atau terjun langsung ke lapangan, pakai kreativitas tanpa batas kayak tim Ops Uber. Di tahap itu, bukan efisiensi jangka panjang yang dicari, tapi gimana caranya mecah keheningan, gimana caranya bikin percikan momentum pertama. Itu yang krusial banget. Jadi justru karena nggak efisien di awal itulah, makanya bisa tumbuh scalable nantinya ya. Paradoks gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tanpa kerja keras manual yang intens di awal itu, banyak platform hebat mungkin nggak akan pernah ada sekarang. Menarik banget pembahasannya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi strategi awal yang cukup nggak biasa ini. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin. Banyak loh produk atau layanan keren yang kita pakai sehari-hari, kemungkinan besar di baliknya ada cerita Flintstoning atau hustle gila-gilaan kayak tadi. Kira-kira bisa nggak ya kita lihat sisa-sisa jejak upaya manual itu? Atau mungkin budaya kreatifnya yang masih kerasa sampai sekarang? Dan yang lebih penting lagi, langkah non-scalable apa nih yang kira-kira bisa nyalain api buat proyek Anda selanjutnya? Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.